Shalom adik-adik, apa kabar? Papa dan mama juga apa kabar? Puji Tuhan, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu di rumah bersama Papa dan Mama ya. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, persilahkan adik-adik semua berdiri, lalu kita menyanyi dua lagu pujian. Pertama, bertemu dalam kasihnya, dan yang kedua, ada satu sobatku. Lagu yang pertama, bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam hadiratnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam hadiratnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kedua, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di hari ini, di hari Minggu, hari yang punya Tuhan, di saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah yang kami laksanakan di saat ini mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita yel-yel dulu ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naik
adik-adik semua, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, firman yang hidup, di kesempatan ini kami mau membaca sedikit dari kitab firman. Kiranya firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasal yang 10 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Kita baca secara bersama-sama adik-adik. Kita mulai. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Judul cerita kakak Elna di hari ini adalah Marta dan Maria. Ceritanya begini adik-adik. Maria dan Marta adalah dua orang bersaudara. Mereka mempunyai saudara laki-laki bernama Lazarus. Mereka tinggal di Betania. Maria dan Marta mempunyai karakter yang berbeda. Marta lebih senang mengurus hal-hal yang bersifat jasmania seperti memasak, membuat kue, mengurus rumah, dan lain-lain. Sedangkan Maria memiliki sifat yang tenang. Maria suka membaca dan mendengar firman Allah. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta di Betania. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Maria dan Marta? Pada waktu Tuhan Yesus sedang memberitakan firman, Marta sibuk memasak di dapur, sedangkan Maria, dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman. Sedangkan Marta sibuk memasak di dapur untuk menjamu Yesus sebagai tamu. Marta ingin menjamu Tuhan Yesus dengan menyediakan makanan yang banyak, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tetapi dia lakukan dengan bersungut-sungut sambil mengomel. Marta berkata kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria membantunya di dapur. Adik-adik, Marta bilang begini, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Marta mau bilang, "Tuhan Yesus nih ada liat beta kerja sendiri sampai capek, tapi sing bisa suruh Maria datang bantu beta lai." Adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus bilang per Marta? "Marta osita lalu sibuk dengan banyak hal, urusan makan dan minum, sampai lupa mendengarkan firman Tuhan." Adik-adik, bagi Tuhan Yesus, makan dan minum juga penting. Tetapi jangan lupa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Contoh, ada di antara adik-adik yang kadang asik bermain game, nonton TV, asik bermain bola, sehingga kadang lupa jam sekolah minggu atau tunas. Padahal sudah dengar lonceng atau pengumuman kakak pengasuh lewat toa di gereja-gereja atau lewat WA. Adik-adik tidak peduli seperti Marta. Kalau ada nonton atau sibuk bermain game atau lagi membantu orang tua, tetapi jangan lupa jam sekolah minggu dan tunas. Adik-adik harus seperti Maria yang rajin mendengar dan membaca firman Tuhan. Contoh lain lagi, kalau jam-jam ibadah atau jam berdoa, kalau sudah dengar lonceng babunyi, mama dan papa lagi sibuk
lagi sibuk, adik-adik yang kasih ingat papa dan mama untuk stop dengan semua kesibukan. Mari katong sediakan waktu untuk Tuhan Yesus, yaitu beribadah, berdoa, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari katong minta Roh Kudus tuntun katong, supaya katong semua sama-sama dengan Maria yang suka mendengarkan firman Tuhan, supaya katong diberkati. Amin. Ya adik-adik, untuk mengaminkan cerita tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipurkan bosan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kemurahan yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang kami terima. Nafas hidup, kekuatan, makanan, minuman, persekutuan beribadah, terutama kesehatan yang terbaik sampai saat ini. Tuhan, dari rumah-rumah kami, bersama Papa, Mama, dan semua saudara, kami memohon kuatkan kami untuk melewati wabah COVID-19 ini. Melewati dengan keyakinan bahwa kami akan sekolah lagi, Papa Mama akan bekerja lagi, kami akan beribadah dalam persekutuan di gereja, bersama-sama lagi, dan kami akan terus melihat dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami yang besar. Ya Tuhan Allah, kami mohon, berilah kesembuhan bagi semua orang yang sementara dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Yang sakit di rumah, adik-adik yang sakit, papa dan mama, semua orang yang kami cintai. Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga beri kekuatan untuk tim medis yang bertugas merawat semua orang yang sakit, dan juga berilah kami ketaatan bersama papa mama untuk dengar semua arahan dari pemerintah, sehingga kami bisa melewati wabah COVID-19 dan tetap sehat. Kami juga berdoa, jadikan hidup kami untuk terus mengasihi-Mu dengan rajin beribadah, membaca firman Tuhan, dan senantiasa memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, ayat hafalan kita di minggu ini untuk anak Indria dan anak kecil terbaca dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita baca sama-sama ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu kali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Untuk anak-anak tanggung dan remaja terbaca dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini, Kak Kelna mengundang semuanya berdiri.
Lalu mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini ibadah yang kami laksanakan bersama Papa dan Mama di rumah kami masing-masing boleh usai. Kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ibadah selesai adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu.